Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 621. Kemunculan tiba-tiba dari God of War Junior cukup sengit. Bahkan mengancam. Ini rahasia. Saya tidak bisa memberitahu Anda sekarang. Kapten Chen, tolong pimpin anak buah Anda dan segera pergi. Kami akan bertanggung jawab atas masalah ini. Chen Dong menghela nafas. Ia bisa dianggap sebagai karakter, namun dibandingkan dengan identitas He Yunjiang di hadapannya, ia masih tertinggal jauh. Bahkan dibandingkan dengan prajurit paling pemula di tim Naga Emas, mereka jauh lebih rendah. He Yunjiang, itu adalah Dewa Perang Junior. Setiap Dewa Perang Junior adalah senjata bagi negara. Dia tidak punya pilihan selain mengangguk, "Oke, saya akan mentransfer kasus ini kepada Anda sekarang. Apakah saya perlu melaporkan detailnya kepada Anda?" He Yunjiang melambaikan tangannya, "Tidak perlu, saya sudah mendapatkan gambaran umum." Chen Dong mengangguk, agak enggan. Dia menunjuk ke arah Guan Qianjun. "Kapten He, kamu harus berhati-hati dengan pria ini dan menangkapnya. Dia adalah orang yang sangat berbahaya. Ada lusinan mayat yang terbakar di rumah harta karun. Sangat mungkin dia dipukuli sampai mati dengan menggunakan metode khusus, dan kemungkinan besar dia adalah komplotannya." Logut mendekat. "Ya, Kapten He ini, mereka semua berada dalam kelompok yang sama. Mereka mungkin pergi ke rumah harta karun bank saya untuk berbagi barang curian, dan terjadilah perkelahian internal. Lusinan orang dipukuli sampai mati olehnya. Cara ini terlalu kejam, dia harus diadili." Johnson bahkan melangkah mendekat, menganggukkan kepalanya seolah sedang menumbuk bawang putih. "Apa yang dikatakan Presiden saya benar sekali. Kapten He, tolong tegakkan hukum secara tidak memihak dan tangkap anak ini." Dia juga berbicara banyak omong kosong, seperti mengatakan bahwa saya tikus tanah dan sebagainya. Bagaimana bisa wakil presiden saya yang bermartabat menjadi tikus tanah? Bahkan seorang anak kecil pun tidak akan percaya apa yang dia katakan. Kata-kata itu jatuh. Guan Qianjun berbicara. "Wakil presiden ini mungkin orang dalam. Dia membiarkan lusinan penjahat masuk. Turunkan dia dan bawa dia kembali untuk menanyainya." Langsung. Semua orang yang hadir memandang Guan Qianjun dengan mata mengejek. Johnson tertawa, "Dasar pelanggar hukum. Apakah kamu sudah gila? Tuhan pasti tidak memberimu otak untuk mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu. Kamulah yang akan ditangkap, bukan aku." Lalu, He Yunjiang melambaikan tangannya, "Tangkap dia." Wakil presiden yang sombong berkata sambil tersenyum, "Ya. Jatuhkan dia sekarang. Jika dia melawan, dia akan langsung ditembak mati. Jika Anda masih ingin Kapten He menjatuhkan saya, Anda memiliki masalah yang sangat serius dengan Anda otak." Begitu kata-kata itu keluar, semua orang tercengang. 7 atau 8 tentara keluar dari tim Naga Emas. Mereka tanpa basa-basi menendang kaki wakil presiden dengan keras hingga langsung terjatuh ke tanah dan mengunyah lumpur. Mulutnya pecah dan darah mengalir. Dia berteriak tak percaya, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menendangku? Kapten He, lihat bagaimana anak buahmu melakukan ini. Apakah ada masalah dengan pikiran mereka? Kamu harus menangkap anak itu." He Yunjiang tersenyum dingin, "Kaulah yang ditangkap." Di mata semua orang yang terkejut. Dia, Dewa Perang Muda. Dia berjalan ke arah Guan Qianjun, membungkuk padanya, tiba-tiba berdiri tegak, dan memberi hormat yang sangat serius dalam sekejap. Dia berkata dengan keras, "Tim Naga Emas. Kapten tim kelima. He Yunjiang. Laporkan ke Tuan Guan." Kata-kata ini diteriakkan dengan penuh momentum dan penuh rasa hormat kepada Guan Qianjun. Sepertinya yang dia hadapi bukanlah orang yang mencuri ke dalam rumah harta karun, tapi seseorang komandan yang membuatnya melihat ke atas pegunungan. Di depan komandan hebat ini, dia, Dewa Perang Muda, tapi hanya seorang prajurit. Tiba-tiba, orang-orang di sekitarnya terbakar di luar dan lembut di dalam. Ling Yuiwei sangat ketakutan sehingga dia melepaskan tangan Guan Qianjun, menyingkir, dan menatapnya dengan tidak percaya. Guan Qianjun membalas salamnya kepada He Yunjiang dan berkata perlahan, "Ada lusinan mayat di dalam. Kita harus mencari tahu identitas mereka dan memastikan buktinya. Wakil Presiden Johnson dicurigai berkolusi dengan musuh dan membunuhku. Kita harus mencari tahu." He Yunjiang mengklik, memberi hormat lagi, dan berteriak sekuat tenaga, "Ya." Semua prajurit di bawahnya juga mengklik, memberi hormat serempak, dan berteriak keras, "Ya." Sebuah kata singkat, bergema terus-menerus di ruang bawah tanah yang luas ini. Ada momentum yang luar biasa. Kemudian,
He Yunjiang berbalik dan berjalan menuju wakil presiden. Pada saat ini, pria malang itu telah dijemput oleh beberapa tentara dan lengannya dipelintir ke belakang. Dia terus meronta dan berteriak, "Kamu, Kapten He. Apa yang kamu lakukan? Apakah ada yang salah dengan otak tim naga emasmu? Kamu benar-benar menangkapku. Apakah kamu begitu menghormati gangster itu? Mungkinkah kamu satu kelompok?" Kemudian, dia menamparkan wajahnya dengan keras, menyebabkan dia mengeluarkan 2 atau 3 gigi. He Yunjiang berkata dengan tegas, "Sebagai wakil presiden cabang Yunhai dari cabang Wells Fargo Longguo, Anda baru saja berkolusi dengan orang luar dan mencuri rumah harta karun. Kamu sebenarnya ingin membunuh Tuan Guan kami. Tahukah kamu siapa Tuan Guan? Berani membunuhnya, tapi itu adalah kejahatan keji. Bahkan jika kamu orang barat, kamu harus menerima sanksi hukum dari kerajaan naga kami." Wakil presiden bahkan gosong di luar dan empuk di dalam. Dia berteriak dengan panik, "Siapa dia? Kenapa? Kenapa dia memiliki wajah yang begitu besar dan kekuatan seperti itu? Dia, siapa dia?" Ini semua mulai terdengar tidak koheren. He Yunjiang tersenyum dingin, "Kamu tidak berhak mengetahui hal ini." Saat ini, Guan Qianjun sudah keluar dari lorong dan memasuki lift. Ling Yuiwei, yang mengikutinya, masih gemetar ketakutan, dengan mata tidak percaya. Lihatlah bagian belakang kepalanya. Dia berdiri di depan pintu lift dan tiba-tiba bertanya, "Siapa kamu? Mengapa? Mengapa ini terjadi?" Guan Qianjun berbalik di dalam lift dan mengangkat jarinya ke arah luar. "Apakah kamu belum masuk? Kami akan kembali." Ling Yuiwei mengertakkan gigi dan masuk. Saat lift naik, dia berkata dengan gemetar, "Saya sangat mengenal tim naga emas. 10 tim kerajaan naga berada di peringkat kelima, dan mereka adalah tim spesial yang sangat hebat. Kapten mereka adalah Dewa Perang Senior, dan pemimpin pasukan adalah Dewa Perang Junior dengan gelar Senjata Negara. Senjata Negara memperlakukan Anda dengan sangat hormat, memperlakukan Anda sebagai Panglima. Jadi, apa identitasmu?" Lift mencapai tanah dan pintu terbuka. Ada juga beberapa anggota tim naga emas yang menjaga bagian luar. Ketika mereka melihat Guan Qianjun, mereka semua membungkuk lalu memberi hormat. Setelah Guan Qianjun membalas salam mereka, dia keluar. Ling Yuiwei segera mengikuti dan bertanya dengan lantang, "Siapa kamu? Bisakah kamu memberitahuku?" Guan Qianjun berkata dengan tidak sabar, "Saya adalah manusia." Lin Yuiwei menatapnya dengan pandangan yang luar biasa, "Saya tahu kamu adalah manusia, tetapi jika kamu bukan manusia, apakah kamu masih hantu?" "Tidak, kamu memang bukan manusia. Kamu adalah dewa laki-laki. Ya Tuhan, tolong beritahu aku siapa dirimu, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi." Dia tiba-tiba menjadi sangat keras kepala, meraih Guan Qianjun, dan mulai mengulangi trik lamanya. Dengan lompatan tiba-tiba, dia melompat ke atasnya, dan kedua kakinya yang panjang, ramping dan melingkari pinggangnya yang tebal. 2 tangan memeluk kepalanya. Tiba-tiba, kepala Guan Qianjun menempel erat pada bagian tubuh bagian atas yang paling tegak. Wajahnya memerah dan telinganya terasa panas, dan dia sebenarnya merasakan perasaan aneh. Bab 622. Dia merasakan taring serigala jauh di dalam hatinya seolah membuka mulutnya, mengungkapkan dunia yang indah dan primitif, dan cahaya spiritual bersinar sedikit di sana. Itu bergema dengan yang ada di tubuh Ling Yuiwei, seolah hendak melompat keluar. Namun sepertinya ia takut dengan dunia yang sangat asing ini, dan ia tidak mau keluar dari dunia primitif itu. Dan sekarang, aura prasejarah milik Ling Yuiwei sangat provokatif, terus-menerus memanggil aura lain di dunia prasejarah dengan frekuensi yang tidak dapat dipahami oleh Guan Qianjun. Ini seperti seorang teman memanggil seorang teman. Cahaya spiritual di dunia prasejarah siap bergerak dan ingin memancar. Tapi tidak berani. Apa yang sedang terjadi? Keluhan pada perawatan lama. Pada saat ini, Guan Qianjun merasakan tubuh Ling Yuiwei semakin panas. Dia mulai membungkus Lao Guan dengan erat seperti ular, terus-menerus menggosoknya dengan lembut. Guan Qianjun dengan cepat mendorongnya menjauh. Aura prasejarah itu kembali mempermainkannya. Setelah didorong olehnya, Ling Yuiwei sedikit sadar kembali. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Aneh, Guan. Meskipun aku sangat menyukaimu dan ingin terjadi sesuatu denganmu, sepertinya ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dalam tubuhku yang menyemangatiku. Biarkan aku melakukan sesuatu denganmu. Aku seharusnya tidak menjadi gadis seperti itu. Bahkan jika aku menyukaimu lagi dan menganggapmu sebagai dewa laki-laki, aku tidak akan begitu malu. Lagi pula,
Aku tidak menghargai apapun yang mudah didapat. Aku tidak menghargainya. Aku tidak ingin kamu tidak menghargainya, aku. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Guan Qianjun seolah-olah dia melihat hantu. Tiba-tiba, dia menunjuk ke arahnya dan berkata dengan gigi terkatup, saya mengerti. Guan Qingjun mengalami depresi beberapa saat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu mengerti? Ling Yuiwei berkata dengan masuk akal, bukankah kamu orang yang sangat kuat? Kamu tahu segalanya mulai dari astronomi hingga geografi. Mungkin kamu juga bisa melakukan sihir yang mengerikan, jadi. Berbicara tentang ini, ekspresinya menunjukkan sedikit ketakutan, dan dia memandang Guan Qianjun seolah-olah dia melihat hantu. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Kamu pasti menggunakan sihir jahat untuk membuatku jatuh cinta padamu, mengganggumu, dan mendedikasikan tubuhku untukmu. Hal yang paling keji adalah kamu masih bersikap seolah kamu tidak menginginkannya. Kamu bajingan hebat. Kamu benar-benar menemukan cara seperti itu. Untuk menggangguku. Tidak heran. Aku, Ling Yuiwei, telah bertemu banyak pria hebat, tapi aku merasa tidak ada pria di dunia ini yang lebih baik darimu, yang bisa lebih menyentuh hatiku, dan membuatku ingin berkomitmen padamu. Jika kamu tidak setuju, aku ingin menangis. Kamu benar-benar mengerikan. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya, seolah Guan Qianjun di depannya tiba-tiba berubah dari dewa laki-laki menjadi iblis super. Guan Qianjun tersenyum ringan, jika kamu ingin berpikir begitu, maka berpikirlah begitu. Ngomong-ngomong, berikan aku akunmu. Meskipun kamu tidak berhasil mencuri porselen biru dan putih, kamu tidak melakukan kesalahan. Anda bekerja sangat keras, tetapi porselen biru dan putih itu awalnya palsu. Oleh karena itu, saya tidak akan kurang dari 1 sen dari upah yang harus dibayarkan. 50 juta koin negara naga ditambah 20 juta dolar AS, kumpulkan. Petik 2. Beri saja kamu 30 juta dolar. Mendengarkan nada dingin Guan Qianjun, Ling Yuiwei sedikit tertekan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, tentu saja saya akan mengambil uang yang Anda berikan kepada saya. Lalu, saya memberinya nomor rekening. Ling Yuiwei berkata dengan marah, 30 juta dolar AS akan segera ditransfer ke rekening saya. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk mentransfer begitu banyak dolar AS kepada saya sekaligus. Sebelum dia selesai berbicara, teleponnya berbunyi bip. Dia mengeluarkannya dan melihat 30 juta dolar AS telah diterima di teleponnya. Memang dolar. Dia tidak percaya dan segera masuk ke mobile banking untuk memeriksa rekeningnya. Benar-benar ada 30 juta dolar AS. Tiba-tiba, dia merasa wajahnya seperti ditampar. Dia memelototi Guan Qianjun dengan marah, "Yah, kamu sangat cakap dan maha kuasa. Kamu bisa melakukan apa saja. Oleh karena itu, aku semakin percaya bahwa kamu menggunakan sihir jahat untuk membuatku bingung." Guan Qianjun sudah pergi. Ketika dia mendengar ini, dia hanya melambaikan tangannya kembali dan berkata tanpa emosi, "Semua orang menempuh jalannya sendiri. Ini kerja keras malam ini." Di malam yang suram, sosoknya semakin menjauh. Ling Yuiwei, ini. Dia menjadi semakin cemas. Dia tiba-tiba menyesal mengucapkan kata-kata itu tadi. Dia khawatir. Apakah kata-kata ini menyakiti hati Guan Qianjun? Dia berbisik, "Hah, Pak Tua, kenapa kamu pelit sekali? Aku hanya bercanda. Kamu tidak harus seperti ini. Jika kamu laki-laki, kembalilah padaku." Terlalu sepi. Bagaimana Guan Qianjun, yang sudah berada 2 atau 30 meter jauhnya, bisa mendengarnya? Sekalipun Anda mendengarnya, Anda akan berpura-pura tidak mendengarnya. Ling Yuiwei juga seorang gadis yang sadar wajah. Dia ingin berlari dan menangkapnya serta meminta maaf padanya, tapi tiba-tiba, jejak kehati-hatian muncul dan mencegahnya untuk mengikutinya. Dia menatap lurus ke punggung Guan Qianjun dan terus mengeluarkan suara harapan dari hatinya. "Kembali dengan cepat. Kembali dengan cepat. Kembalilah, kembalilah. Jika kamu kembali, bahkan jika kamu menggunakan mantra jahat padaku, aku akan menganggapnya tidak berguna. Anggap saja itu sebagai apa yang ingin saya lakukan. Tetapi, pertama, Anda harus kembali." Tidak peduli bagaimana dia memanggil Guan Qianjun di dalam hatinya, dia terus bergerak maju. Lebih jauh. Dia dengan cepat melintasi seluruh alun-alun dan berjalan ke pinggir jalan. Sebuah RV abu-abu perak melaju dari kejauhan. Mobil itu perlahan berhenti di depan Guan Qianjun. Tiba-tiba, Ling Yuiwei berlari ke depan seolah-olah seseorang telah mendorongnya dengan keras dari belakang. Dia tidak lagi ingin dilindungi undang-undang. Saat dia berlari,
dia berteriak, "Hei! Guan Qianjun, tunggu aku. Tunggu aku. Aku tahu aku bilang aku minta maaf padamu, kamu tidak memiliki sihir jahat semacam itu, kamu tidak. Ini semua salahku, oke. Tunggu saja aku." Guan Qianjun sepertinya tidak mendengarnya, jadi dia membuka pintu mobil dan masuk. Bang! Menutup pintu. Kemudian, mobil dinyalakan. Keempat rodanya meluncur ke depan. Saat mobil melaju pergi, hati Ling Yuiwei menjadi dingin. Dia berlari semakin cepat, dan pengejaran menjadi semakin mendesak. "Hei! Cepat kembali. Hentikan mobilnya. Bolehkah aku minta maaf padamu? Kamu sudah besar. Bahkan jika aku mengatakan sesuatu yang salah, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku perempuan. Cepat kembali. Ini sudah larut malam. Kamu harus mengirimku kembali tidak peduli apa, Apakah kamu masih punya ruang di mobilmu? Bawa aku kembali." Tidak peduli bagaimana dia berteriak, mobil itu mengabaikannya. Mobil itu melaju semakin jauh, dan segera menghilang di malam hari. Ling Yuiwei berhenti. Dia menghentakkan kakinya dengan keras dan sangat marah hingga dia hampir membuang ponselnya. Dia berteriak di malam yang sunyi, "Guan Qianjun, kamu pembunuh dengan 1000 pedang. Kamu sama sekali bukan laki-laki. Apakah menarik bagimu untuk menjadi seperti ini? Pelit. Nenek moyangmu telah miskin selama 18 generasi. Itulah kenapa aku membesarkan pria pelit sepertimu." Tentu saja, tidak peduli bagaimana dia berteriak dan mengumpat, Guan Qianjun yang duduk di dalam mobil tidak dapat mendengarnya. Hanya ada 2 orang di RV abu-abu perak. Salah satunya adalah Guan Qianjun yang duduk di belakang. Orang lainnya adalah orang yang mengemudi di depan. Orang ini secara mengejutkan adalah Qi Kunlun, Dewa Perang Muda. Bersambung.